Cantik itu ejaannya bukan K-U-R-U-S, tapi cantik ejaannya juga bukan G-E-M-U-K. Gue setuju soal itu. Hey, hello, what's up guys? And welcome back on OTW Podcast, masih bareng gua Manan. Kali ini gue bakal nge-trigger soal body shaming. Ada beberapa orang, banyak orang gak mandang gender ngalamin verbal bullying dari lingkungan. Bentuknya sih bisa macam-macam. Misalnya, yang gemuk dikatain badak, kebo, gajah. Yang kurus dikatain triplek, papan jalan, papan tulis. Atau yang monyong nih dikatain anyun, bebek, doer. Yang pendek dikatain kutu, cebol, boncel. Sampai kalau kita punya bentuk fisik perpaduan di antaranya, maka hinaannya tuh naik ke level 2. Yang gemuk plus pendek dikatain bantet, ubur-ubur, ikan buntal. Yang tinggi plus gemuk dikatain Hulk. Atau bahkan sampai perpaduan ketiganya, misalnya gendut, pendek, hitam dikatain gorbon, which mean gorila kebon. Ya Allah, I really don't like that because I'm one of them. Ya, gue salah satu korban bullying. And trust me, even maksud lo bercanda, but sometimes saat gue lagi stres, cadaan lo sama sekali gak lucu. Dan sebenarnya pasti lo udah tahu kan, that's is bullying. Nyakitin orang lain dan itu gak bener. Tapi gue juga gak munafik. Kadang atau seringnya kita nilai orang itu by fisik atau tampak keluarnya dulu. Sama aja kalau kita beli buku, yang dinilai itu covernya dulu. Jangan nilai buku dari covernya. Oke, but kenyataannya covernya ditaruh di luar dan isinya di dalam, bukunya diplastikin. Saat lu mutusin mau beli buku, itu pasti dilihat cover depannya menarik atau enggak. Dan mungkin lihat cover belakangnya. Naruh review bagus dari public figure, whatever. So we judge people it's look like. And jangan pula kita munafik. Gue yakin semua orang yang dengar podcast atau ngeliat video ini beranggapan, ya, menilai kalau yang namanya gendut atau gemuk itu jelek. Once again, jangan munafik. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apapun yang dilihat oleh mata itu bakal diolah sama pikiran. Lalu apa yang terjadi di dalam pikiran? Why being fat is so negative? Kita bakal bahas sejarahnya dulu. Pada dasarnya, setiap manusia nggak ada yang dilahirkan buat gemuk. Pada dasarnya. Kalau kita lihat ke zaman prasejarah dulu, yang namanya manusia itu nggak ada tuh yang gemuk. Karena memang nggak bisa gemuk. Kalau besar ya ada. But why? Orang dulu kalau mau nyari makan, itu harus berburu. Lo tahu kalau berburu zaman dulu paling banter selain pakai batu ya pakai tombak. Which is, lo mesti olahraga. Lari tuh ngejar-ngejar yang namanya Brontosaurus. Dinosaurus. And after that, dia nggak akan makan sebelum dapat lagi buruannya. Dan itu butuh waktu yang lama. Jadi mereka puasa. Itu zaman berburu. Jadi bisa disimpulin, zaman itu nggak ada manusia gemuk. Lalu kapan mulai ada manusia gemuk? Pada dimulainya zaman cocok tanam. Ya, pada saat manusia mulai kenal sama yang namanya tumbuhan pangan. Dan itu bisa disimpan pada waktu yang lama. Maka jadilah mulai itu ada timbunan lemak. Oke, sejarahnya makin maju dan teknologi makin berkembang. Langsung aja kita loncat ke zaman julid kayak sekarang. Ada kulkas, freezer, chiller. Lu bisa naruh makanan berbulan-bulan. Misal naruh daging yang kalau kena udara langsung bisa tahan paling 2 hari. Tapi kalau di freezer bisa berbulan-bulan. Even lu naruh makanan yang udah matang habis digoreng, terus ditaruh di freezer, itu pasti diangetin kalau mau dimakan lagi. Dan gimana cara lo ngangetin? Ya digoreng lagi. Dan kalau lapar pas lagi mepet, tinggal pesan aplikasi ojek online. Kelar, tinggal tungguin. Jadi sekarang makanan itu disiapin, tapi makanan dulu itu mesti dicari. Dalam arti sebenarnya. That's why manusia makin lama makin gendut. Tapi sebenarnya dilahirkan buat nggak jadi gendut. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa pikiran kita nganggep kalau being so fat is so negative? 1. Alam bawah sadar bilang begitu. 2. Nah ini jeleknya nih. Persepsi atau doktrin yang dibangun sama media. Coba lo perhatiin deh, model iklan sabun, sampo, face wash, atau apapun itu, modelnya tuh mesti cantik, ganteng, langsing. Terkecuali ya buat model big size ya. Belum lagi kalau lo mau jadi model internasional, sangat amat diskriminatif. Lebih spesifik, berat badan harus berapa, tinggi badan berapa, lingkar pinggang standarnya berapa, semua counted, dihitung untuk mencapai ideal yang sempurna. Dan siapa yang nyiptain? Ya mereka, industrinya. Dan bukan cuman itu, coba lo mikir deh, film-film komik, anime, JAV,
Yang gemuk tuh pasti penjahat, jelek. Coba Batman, penjahatnya penguin, gemuk, pendek, jorok. Ada nggak jagoan yang gendut? Ada, tapi nggak banyak. Misalnya Po, Kung Fu Panda. Tapi sekurus-kurusnya panda ya tetap gemuk juga. Jagoan itu pasti disetting atletis, ganteng, ideal. Kalau cewek ya langsing, seksi. Nah, kalau gemuk, burik itu pasti buat peran jelek. Bahkan sedari kecil kita udah didoktrin sama media kalau gendut dan gemuk itu buruk. Lo tau serial Popeye? Ya, musuhnya Popeye itu si Bluto. Dan lo tahu Bluto kayak gimana? Gendut, brewokan, sikapnya jahat, malas, iri dengki, suka jalan pintas dan macam-macam lain yang buruk-buruk. Yang dibikin karakter negatif ya di situ. Tapi inilah konsep yang dimasukkan ke dalam bawah sadar manusia. Kalau gendut itu jelek, yang masukin siapa? Ya mereka. Kapan? Sejak dulu kala. Disinilah manusia punya persepsi bahwa gemuk itu jelek karena udah didoktrin dari dulu. But sekarang kita ngomongin kenyataannya, bahwa orang gemuk itu banyak yang sehat, dan yang kurus juga banyak yang sakit. Gak percaya, cek aja ke dokter. Tensi darah gimana, paru-paru gimana, dan hal-hal lainnya. Namun the most important of this topic adalah masih banyak orang goblok terus lahir ke dunia. Siapa mereka? Orang yang masih ngeledek, ngehina fisik orang lain, padahal dia tahu itu nggak bener, dan lebih miris lagi mereka tahu itu sejak dulu, dari SD sampai bangku kuliah. Kalau menghina fisik, jangankan menghina, ngeledek fisik orang lain itu adalah tindakan salah. Body shaming bisa membuat subjek depresi dan paling parah bisa bunuh diri. Ya, itu semua karena ledekan atau omongan yang mungkin dianggap sepele tapi nggak buat subjek. Jadi di sini gue sadar satu hal, orang yang sekolah itu belum tentu berpendidikan, dan orang yang udah tua belum tentu dewasa, dan orang yang berkumis tipis belum tentu jadi idaman wanita. Ups. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue omongin soal body shaming ya. Sampai jumpa lagi atau sampai ketemu lagi di episode ke konten berikutnya yang nggak tahu gue bakal ngomongin apa. Jadi bye bye.